Hanya Injil Kristus yang dapat mentransformasi kehidupan seseorang yang sudah rusak di dalam dunia ini. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu saya ucapkan untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Kristus terus memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Dalam kesempatan ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, The Gospel is the Power of God. Roma pasalnya yang pertama ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudaraku, kalau kita dalami bagian ini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, Paulus mau katakan bahwa sebab aku tidak merasa malu akan Injil. Tidak merasa malu tentang Injil. Ada banyak hal tentang Injil yang bisa membuat Paulus malu untuk percaya dan untuk memberitakan hal itu. Bagaimana mungkin Allah yang maha tinggi, dia menjadi manusia? Bagaimana mungkin Allah yang maha tinggi, dia harus tergantung di kayu salib? Dan sepertinya banyak orang berpikir, dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan orang lain? Dan masih banyak hal yang membuat orang bisa meragukan Kristus. Dan itu bisa mempengaruhi semangat dan keyakinan Paulus untuk percaya dan memberitakan Kristus. Tetapi dalam bagian ini Paulus katakan dia tidak merasa malu sedikit pun karena Injil. Untuk percaya dan untuk memberitakan, tidak ada. Dan bagian ini adalah hal yang mau disampaikan oleh Paulus, supaya jemaat-jemaat yang ada di Roma, mereka memiliki keyakinan yang kuat akan Injil, supaya mereka tidak merasa malu, tidak merasa ragu, untuk terus memberitakan tentang Kristus. Pemberitaan tentang Kristus atau tentang Injil, itu bisa saja menjadi satu keanehan. Sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Sesuatu yang mungkin tidak masuk akal bagi orang lain. Bahkan Paulus katakan waktu menulis surat Korintus. Dia katakan Injil atau salib Kristus itu sesuatu kebodohan bagi orang yang akan binasa. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 18. Tetapi Injil itu menyelamatkan setiap orang yang percaya, dan itu adalah kekuatan Allah. Nah ini saudaraku, poin pertama yang kita bisa pelajari dari bagian ini bahwa jangan pernah kita merasa malu ketika kita percaya kepada Kristus, kepada Injilnya. Dan jangan pernah kita ragu dan malu untuk menceritakan tentang Kristus. Apapun respon orang, tugas kita hanyalah menyampaikan Injil Kristus. Dan selanjutnya dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah. Ini menjadi alasan yang kuat untuk kita tidak malu, untuk kita tidak ragu memberitakan Injil. Kekuatan Allah. Berarti kenapa dikatakan ini kekuatan Allah, saudara? Berita ini bukan berita yang biasa. Bukan berita dongeng, fiksi. Bukan cerita yang tidak berguna bagi orang lain. Tetapi saya mau katakan bahwa Injil atau cerita tentang Kristus adalah sesuatu yang bisa mentransformasi, mengubahkan kehidupan seseorang. Jadi ini bukan cerita yang biasa, tapi bisa mengubah hidup seseorang. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika kita sampaikan Injil, saya percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hati, di dalam pikiran setiap orang yang mendengarkan. Dan itu dapat mentransformasi, dapat mengubahkan, memulihkan hidup manusia yang sudah rusak.
Tidak ada sesuatu yang dapat memulihkan, mengubahkan hidup manusia yang sudah rusak di dalam dunia ini. Jadi jangan ragu, jangan malu menceritakan tentang imanmu, tentang Kristus kepada orang lain. Karena itu bisa mengubahkan hidup manusia yang sudah hancur dan sudah rusak karena dosa dan mereka yang terikat dengan kuasa iblis. Karena kisah ini berbicara tentang karya kasih karunia Allah, tentang karya kuasa Allah, karya kemurahan Allah yang dinyatakan bagi manusia yang sudah berdosa yang jauh dari Tuhan. Nah ini saudaraku, dan dikatakan di sana, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi saya mau katakan saudaraku, bahwa ketika orang percaya kepada Kristus, kepada Injil yang kita beritakan, maka orang tersebut bisa mengalami keselamatan yang abadi daripada Tuhan. Jadi kita bukan memberitakan sesuatu yang bersifat duniawi, sesuatu yang bersifat fana, tetapi kita memberitakan sesuatu yang bersifat kekal, di mana orang dapat mengalami keselamatan. Jiwanya bisa hidup dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Terlepas orang itu tidak percaya, itu bukan urusan kita, tetapi itu urusan Allah dengan manusia tersebut. Karena untuk membuat orang percaya kepada Injil bukan urusan kita. Urusan kita hanya memberitakan dengan tidak malu dan tidak sungkan. Ini jelas saudara. Dan memang kita doakan supaya orang itu bisa mengalami jamahan kuasa Roh Kudus atau jamahan Roh Kudus di dalam hidupnya. Jadi saudaraku, kita lihat di dalam ayat 16 ini, bahwa Paulus mau mengatakan, dia tidak pernah malu untuk percaya kepada Kristus dan memberitakan Kristus. Karena Injil yang dia beritakan dapat mentransformasi, mengubahkan setiap orang. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan Injil itu bukanlah cerita dongeng saja. Tetapi Injil itu dapat menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Selamat hari Minggu. Shalom.